Haleluya. Selamat pagi, Jemaat Immanuel. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita kembali lagi di program Berkat Pagi. Mari sama-sama kita mau buka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita di hari ini. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita sudah sampai di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-36. Saya akan bacakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Kejadian pasal yang ke-36 ayat 6 dan 7. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Ayat yang ke-7. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Puji Tuhan, saudara, di pasal 36 ini kalau kita mau baca judul perikopnya adalah keturunan Esau. Satu pasal ini kalau saudara nanti baca kembali di rumah masing-masing, satu pasal ini menyebutkan nama-nama keturunan dari Esau yang disebutkan di dalam Alkitab sangatlah banyak sehingga bisa menjadi satu kaum keturunan sendiri, yaitu yang disebut sebagai kaum atau Bani Edom. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa Esau sewaktu ia ditipu oleh Yakub saudaranya mengenai berkat hak sulungannya, di situ ayahnya Ishak tetap memberkati Esau namun dengan berkat yang berbeda daripada Yakub adiknya. Dimana kalau kita kembali baca di dalam, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-39 sampai ke-40, saya bacakan lagi buat saudara semua. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Ishak ayahnya kepada Esau, di mana berkatnya jauh berbeda daripada berkat Yakub. Esau harus bekerja dengan keras, dengan berjuang untuk ia bisa menghidupi keluarganya kelak. Berbeda dengan Yakub, dia mendapatkan berkat kesulungan yang seharusnya Esau dapatkan. Nah, Esau memendam rasa yang sangat kesal kepada Ishak ayahnya. Kalau kita lihat di Kejadian 28, kita buka lagi, Kejadian 28 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan lagi. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu, di ayat yang ke-9, sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak anak Abraham, adik Nebayot. Di sini kita melihat bahwa Esau, dia tahu bahwa Ishak ayahnya tidak menyukai Yakub menikahi orang-orang Kanaan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Esau tahu hal itu, dan apa yang dilakukannya? Esau justru mengambil orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk dinikahi olehnya. Selain dari istri-istri yang lainnya, yang jelas juga istri-istri lainnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hal ini, Esau melakukan hal ini sebagai rasa kesalnya kepada Ishak ayahnya. Di mana perihal mengambil istri, Ishak menasihati Yakub untuk tidak mengambil istri dari orang Kanaan. Dan Esau justru dengan sengaja mengambil istri dari Bani Ismail yang adalah Bani Kedar.
Saudara, kita lihat bahwa Esau dengan kesadaran penuh dan secara sengaja ia mengambil istri dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita boleh kembali lagi ke Kejadian pasal yang ke-36, kita bisa lihat di sana, kalau kita baca saudara, telusuri satu pasal ini, bahwa kita akan tahu, kita bisa melihat bahwa keturunan-keturunan Esau dari istri-istri yang tidak mengenal Tuhan ini, keturunannya ini adalah keturunan yang pada akhirnya akan menjadi musuh dari Israel. Keturunannya Esau ini pada akhirnya akan menjadi musuh dari saudaranya sendiri, yaitu Yakub, keturunan Yakub yang adalah bangsa Israel. Salah satunya adalah bangsa Amalek yang merupakan musuh dari bangsa Israel. Saudara, walaupun Esau pada akhirnya ia diberkati juga, hartanya juga banyak. Dikatakan tadi di ayat yang ke-6 dan ke-7, sampai akhirnya dia harus pindah karena hartanya, ternaknya, keturunannya sangat banyak, sehingga ia harus berpisah dengan Yakub, dia harus pindah. Karena jika dibandingkan dengan Yakub saudaranya, hartanya juga tidak kalah banyaknya saudara. Namun walaupun dia diberkati dengan harta yang sangat banyak, ada satu kekurangan Esau, yaitu istri-istri dan keturunannya itu tidaklah mengenal Allah. Bahkan dikatakan anak-anaknya, keturunannya itu menjadi musuh dari bangsa kepunyaan Allah. Pagi hari ini, apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita pelajari melalui kesalahan dari Esau ini? Kalau kita buka lagi di Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18. Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18. Saya bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita ingat-ingat, yang sepadan, kata-kata yang sepadan. Kalau kita buka lagi di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Dalam perjanjian yang baru, tadi perjanjian lama, ini perjanjian yang baru. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, saya bacakan lagi bagi kita semua. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang atau tidak sepadan dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Apa yang bisa kita ambil pelajaran bagi setiap kita pagi hari ini melalui kesalahan Esau? Yang pertama adalah kita mau mencari pasangan yang sepadan. Maksudnya apa? Pasangan yang sepadan, pasangan hidup yang seimbang itu maksudnya seperti apa? Yang pasti, pasangan yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama percaya kepada Allah yang sama. Saudara, kehidupan rumah tangga itu adalah sumber berkat. Saya percaya sekali, kesanalah berkat Allah akan mengalir ke dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang sepadan. Berkat di sini bukan hanya berkat jasmani, namun ada berkat rohani. Ada berkat damai sejahtera di sana dan sebagainya. Namun apabila pasangan kita tidak sepadan, hal ini pastinya dapat menghambat berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita maupun kehidupan rumah tangga kita. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan tadi 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Terang dan gelap itu sampai kapanpun tidak dapat bersatu. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran, Allah sendiri berfirman. Di dalam kitab Ulangan, Allah sendiri berfirman. Kita buka dalam Ulangan pasalnya yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan 4. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Di sini Allah juga mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak, lagi-lagi tidak mengawinkan
anak-anaknya kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Allah yang sama akan membuat kita yang percaya menjadi menyimpang daripada Allah kita. Dan juga dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera dan keharmonisan. Karena apa? Karena akan ada muncul keputusan-keputusan yang berbeda di dalamnya, saudara. Kalau sedangkan pasangan yang sama-sama saja, yang sepadan, yang sama-sama percaya kepada Tuhan, di dalam rumah tangga, seringkali juga didapati keputusan-keputusan yang tidak sama. Apalagi dengan pasangan yang tidak sepadan. Itu seperti kita memunculkan masalah yang tidak perlu. Saudara, pagi hari ini lebih baik kepada setiap kita untuk dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Untuk kita dengarkan firman Tuhan daripada kita sendiri yang menderita nantinya menanggung akibatnya. Walaupun mungkin kalau saat ini pekerjaan kita berhasil, kita sukses di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kalau pasangan kita tidak sepadan, saya percaya akan muncul permasalahan demi permasalahan dari ketidaksepadanan itu. Kita mau belajar dari kesalahan Esau. Pernikahan dengan yang tidak sepadan akan menghasilkan keturunan yang akhirnya menjadi musuh dari saudaranya sendiri. Ini sangat miris sekali. Jangan sampai hal ini terjadi kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama pagi hari ini bagi setiap saudara semua yang masih menantikan pasangan. Minta Tuhan pertemukan dengan pasangan yang sepadan. Minta Tuhan pertemukan dengan pasangan yang seiman. Bagi yang sedang menjalani mungkin hubungan yang tidak seiman saat ini, mari minta hikmat Tuhan. Mari dengar firman Tuhan. Mari mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan sebelum semuanya menjadi terlambat dan hanya menghasilkan penyesalan yang tidak berujung. Karena apa, saudara? Sangat penting kita untuk memilih pasangan yang seiman, pasangan yang sepadan. Karena apa? Pasanganmu akan menentukan masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Anggap ini menjadi hal yang serius. Biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bermain-main di dalam memilih pasangan hidup kita. Puji Tuhan, inilah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pelajaran Esau pagi hari ini. Biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi setiap kita, mengingatkan kita, menegur kita, ataupun menjadi jawaban dari setiap pergumulan rumah tangga kita atau pergumulan kita di dalam kita menjalin hubungan dengan pasangan kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita supaya kita mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya pada saat kita mau taat kepada firman Tuhan, berkat Tuhan, bahkan kuasa dari firman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.